Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 331. Di ruang interogasi ini lagi, Chen Feng dan Li Tongzu membentuk aliansi belum lama ini. Hanya dalam waktu singkat, adegan yang sama, karakter yang sama. Namun, hubungan mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Li Tongzu terus menggaruk kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan merokok satu demi satu. Setelah beberapa saat, seluruh ruang interogasi dipenuhi asap yang sedikit mencekik. Beri aku satu juga. Selama keheningan, Chen Feng tiba-tiba berbicara. Li Tongzu tertegun sejenak, mengeluarkan sebatang bunga, berjalan ke arah Chen Feng dan menyerahkannya. Chen Feng mengambil Huazi, dan Li Tongzu menyalakan rokok untuknya lagi. Semuanya tenang, dan tidak ada ketegangan seperti yang dibayangkan. Setelah Chen Feng menyesapnya, dia benar-benar santai dan merosot di kursinya. Dia tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, dan berkata, setelah berlindung di Lou Yuji, apakah kamu bahagia seperti sebelumnya? Sejak Li Tongzu memilih untuk berlindung di Lou Yuji, dia ditakdirkan untuk kembali ke masa lalu, di mana dia melihat wajah orang-orang. Setelah memikirkannya, Li Tongzu tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Alis yang tadinya mengerutkan kening sepertinya sudah memberikan jawabannya. Dia berkata, saya harap Anda dapat memahami saya. Saya sudah berusia 51 tahun dan tidak memiliki kesempatan. Jika saya masih tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, hidup saya akan berakhir. Sejujurnya, malam itu ketika Anda keluar dari rumah Kang. Setelah itu, Anda menghilang dan aku sedikit santai. Tidak peduli kamu hidup atau mati, setidaknya aku punya alasan untuk mencari perlindungan dengan Lou Yuji. Kurang lebih, aku bisa meyakinkan diriku sendiri di dalam hatiku. Hari-hari pengembaraan itu, bagaimanapun juga, biarkan aku memahami bahwa takdirku masih ada di tanganku. Karena kamu, Chen Feng, tidak dapat diandalkan, mengapa aku tidak bisa memilih untuk mencari perlindungan dengan Lou Yuji? Dalam jabatan resmi selama bertahun-tahun, dan saya terbiasa melihat intrik, dan saya telah melihat terlalu banyak kasus bermuka dua dan bermuka dua. Pada akhirnya, saya hampir mengikat diri saya dengan moralitas. Dibandingkan dengan takdir, apa itu moralitas? Apa itu martabat? Itu tidak masuk hitungan. Kamu bahkan tidak punya modal untuk mempertahankannya, jadi membicarakan hal lain adalah kemunafikan. Mendengar argumen yang kejam dan menonjol ini, Chen Feng sangat tenang. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan santai, saya bisa memahami pilihan Anda untuk mencari perlindungan dengan Lou Yuji. Bagaimanapun, di permukaan, dia bisa memberi Anda masa depan yang lebih baik daripada saya. Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya akan melakukannya menghormatimu sebagai seorang pria, aku tidak akan pernah mempermalukanmu, dan bahkan jika aku menjadi lawan di masa depan, aku tidak akan meremehkanmu. Tapi, di Taman Tang Furong, aku sudah memberimu pilihan sejak lama. Jika kamu memilih Lou Yuji saat itu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang-orang yang menikamku dari belakang. Mengapa kamu melakukan ini padaku meskipun kamu berada di pihakku sisi di permukaan? Ini adalah kebebasan seseorang untuk memilih jalan yang berbeda. Dia tidak pernah ikut campur. Namun, dia tidak bisa mentolerir rencana di belakangnya. Li Tongzu mematikan rokok yang sudah dihisap setengahnya di asbak. Dia terbatuk dan kemudian berkata, kamu terlalu mendominasi dan tidak memberikan ruang bagi orang lain. Kamu tidak bisa lebih lembut pada saat itu. Mengapa kamu harus membiarkan saya menangkap Lou Yue dan segera membuktikan posisi saya? Saya selalu melakukan hal-hal seperti ini, dan aku tidak akan pernah mengubahnya karena kamu, Li Tongzu. Mata Chen Feng menjadi dingin. Li Tongzu tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat dan berkata dengan marah, kamu Chen Feng bisa begitu mendominasi. Kamu memiliki kekuatan, latar belakang, dan masa lalu yang gemilang. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya sampai pada langkah ini dengan gemetar. Aku membuat langkah yang salah. Adalah jurang maut. Untuk naik ke posisi ini, saya telah melakukan banyak hal yang bertentangan dengan hati nurani saya, tetapi saya juga memikul harapan banyak orang di pundak saya. Ibuku yang sudah lanjut usia di kampung halaman saya masih hidup, dan dia masih hidup. Saya bangga menjadi wakil kepala departemen. Adapun orang-orang di desa kami, saya telah membantu mereka semua. Saya telah membantu lebih dari selusin anak untuk pergi ke perguruan tinggi.
Saya membangun jalan desa yang berlumpur itu. 7 atau 8 kerabat saya telah menerima mangkuk nasi besi dalam sistem karena saya. Putri saya masih belajar di luar negeri dan menerima pendidikan berkualitas tinggi. Sayalah harapan dan kebanggaan mereka. Aku tidak boleh membiarkan mereka melihatku terjatuh dari posisi ini, sama sekali tidak. Memang tidak mudah untuk mendaki dari seorang anak pedesaan ke posisi ini. Dan bagi sebagian daerah pedesaan yang terbelakang, munculnya bos besar di desa merupakan kebanggaan seluruh desa. Pada tahun-tahun ini, Li Tongzu tidak hanya terbebani dengan nasibnya sendiri. Ia pun menanggung nasib keluarga, saudara, teman, bahkan sesama warga desa. Dia hanya bisa bergerak maju selangkah demi selangkah di bawah tekanan, jika terjatuh, apapun yang dibawanya akan patah. Konyol sekali. Terus terang, apa yang kamu katakan hanya karena kamu rakus akan kekuasaan. Jangan jadikan orang lain sebagai alasan. Menurut kamu, kalau desa lain tidak punya wakil ketua, maka seluruh desa tidak akan mampu hidup. Kata Chen Feng sambil mencibir. Beberapa orang dan hal tertentu memang berada dalam posisi sulit. Tapi Li Tongzu tidak, dia hanya berpikir berlebihan. Li Tongzu tampak kecewa karena tidak dimengerti. Matanya kosong sesaat, tapi tiba-tiba matanya menjadi dingin. Dia meledak lebih bersemangat dari sebelumnya, dan berteriak dengan sedikit raungan, "Kamu pikir aku penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat? Aku tidak akan membantah, tapi aku hanya ingin memanjat, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk naik." Mengapa beberapa orang, sejak lahir, karena kekuatan keluarga, dengan mudah mencapai posisi tinggi yang tidak dapat diperoleh orang lain bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawanya? Aku hanya tidak menerimanya. Aku akan merangkak dan merangkak dan merangkak sampai aku mencapainya. Pada akhirnya, aku ingin menunjukkan kepada semua orang yang memandang rendahku bagaimana aku, orang tak berdaya dari pedesaan, menginjak-injak mereka di bawah kakiku. Aku tidak ingin hidup dengan melihat wajah orang lain lagi. Akhirnya, energi Li Tongzu dilepaskan dan dia merasa lega. Dia belum pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepada seseorang, tetapi pada saat ini, dia sepertinya menunjukkan sisi paling rentan dan inferiornya sepenuhnya. Chen Feng menyipitkan matanya dan menatap Li Tongzu. Tiba-tiba saya merasa pria ini sungguh menyedihkan dan hidupnya terlalu melelahkan. Kamu tidak akan pernah naik ke puncak, karena tidak ada puncak untuk apa yang kamu kejar. Tidak peduli ke lantai mana kamu naik, jika kamu melihat ke atas, akan selalu ada seseorang di atas kepalamu. Chen Feng akhirnya berbicara dengan suara-suara rendah, "Lupakan saja, kamu tidak mengerti ini, jika kamu menangkapku kali ini, apa yang akan kamu lakukan denganku? Kekuatan, keinginan, bagaimana hal-hal ini bisa mencapai puncak?" Li Tongzu ini sudah dirasuki setan, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Li Tongzu mengumpulkan emosinya dan berkata, "Kamu membunuh seseorang di rumah Luo Yuji. Berdasarkan ini saja, kamu dapat dihukum karena pembunuhan. Dan saya telah menghapus banyak hal yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini, ada lebih dari 1 insiden pembunuhan, dan tidak semua orang yang kamu bunuh adalah untuk membela diri, banyak dari mereka dibunuh oleh kamu atas inisiatifmu sendiri. Dalam beberapa insiden pembunuhan itu, saya bisa memberikan jawaban langsung. Buktinya ada di sini, jadi jika kamu datang kali ini, kamu benar-benar tidak akan bisa keluar. Kali ini, kamu pasti akan mati." Bab 332. Melalui percakapan dengan Li Tongzu, Chen Feng akhirnya memahami sebuah fakta. Kali ini bisa jadi ikan tersebut justru terdampar di dasar sungai dan hinggap di dataran. Memang benar, selama ini di Qinxi, dia membunuh banyak orang. Meskipun orang-orang ini harus dibunuh, pembunuhan adalah kejahatan serius di kerajaan naga. Hal ini sebenarnya sangat halus, terus terang, apakah Anda ingin mengejarnya tergantung pada apakah kekuatan di baliknya cukup kuat. Saat pertama kali datang ke Qinxi, keluarga Situ dan keluarga Liu berani menggunakan kasus pembunuhan seorang sopir taksi untuk membunuhnya. Itu karena dia datang ke Qinxi terlalu singkat dan tidak memiliki dasar sama sekali, dia hanyalah warga negara biasa. Bagi orang biasa, sekali dihukum karena kasus pembunuhan, itu sudah cukup untuk menjerumuskannya ke dalam jurang yang dalam. Namun sejak itu, tidak ada masalah seperti itu. Karena ia memiliki latar belakang Li Tongzu, Qinxi juga memiliki pendukung yang cukup kuat di antara para atasannya. Setelah itu, mereka bahkan membentuk aliansi dengan keluarga Liu dan menjadi kekuatan besar. Akan sulit untuk menghukumnya dengan pembunuhan. Dengan Li Tongzu yang bertanggung jawab atas kasus ini, dia dapat menghancurkan bukti sepenuhnya. Ada bos besar yang berbicara di belakangnya, lagi pula,
orang-orang yang dibunuh Chen Feng pada dasarnya adalah pembunuh geng dan sejenisnya. Tentu saja tidak ada yang berani meminta pertanggungjawabannya. Tapi sekarang semuanya berbeda. Li Tongzu memberontak dan Liu Fengnian tidak berada di Qinzi. Setelah kejahatan pembunuhan dibuktikan dengan bukti, dia bisa dijebloskan ke neraka. Secara umum, meskipun Anda memiliki latar belakang yang kuat, ini bukanlah masalah. Jika Anda tidak mendapat dukungan, ini bisa membunuh Anda. Dalam 2 hari terakhir, seluruh Qinzi berada dalam keributan, dan semua orang memperhatikan perkembangan masalah ini. Namun, tidak ada ruang untuk bermanuver dalam kejadian ini, dan Chen Feng pada dasarnya tidak punya jalan keluar. Karena masalah ini melibatkan Lou Yuji, Tuan Qi secara pribadi maju ke depan. Dia mendedikasikan pertemuan untuk menyorotinya dan mengatur suasananya. Itu berarti penyelidikan yang ketat dan hukuman yang ketat. Setelah nada ini disetel, orang-orang di bawah hanya dapat bertindak sesuai dengan nada ini. Ini adalah hak pemimpin dan tidak dapat dipertanyakan. 2 hari kemudian, Liu Jianyun kembali ke rumah sambil menyeret tubuhnya yang kelelahan. Saat dia mengganti sandalnya, 3 wanita berlari dari ruang tamu. Ketiga wanita ini tidak lain adalah Liu Jingbai, Zhang Xinyan dan Ruan Qingqiu. Ketiga wanita itu tampak khawatir di wajah mereka. "Ayah, bagaimana situasinya?" Liu Jingbai bertanya dengan cemas. Ruan Qingqiu dan Zhang Xinyan datang ke rumah khusus untuk meminta bantuan hari ini. Tentu saja yang meminta bantuan adalah penangkapan Chen Feng. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain datang ke rumah Liu untuk melihatnya. Bagaimanapun, keluarga Liu masih merupakan keluarga besar di Qinzi. "Oke, ayo pergi ke ruang tamu dan bicara." Liu Jianyun mengerutkan kening dan datang ke ruang tamu bersama ketiga wanita itu. Setelah duduk, dia berkata, "Saya kira kali ini, Chen Feng mungkin benar-benar putus asa. Lou Yuji lah yang menyerangnya, tapi sebenarnya di Qinzi, tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan Tuan Qi. Tidak hanya itu, Li Tongzu itu bahkan memberikan banyak bukti yang memberatkan Chen Feng. Pembunuhan Chen Feng di rumah Lou Yuji malam itu tidak dapat disangkal, karena rumah Lou Yuji sedang diawasi dan difoto dengan jelas. Dan Li Tongzu itu, dan bahkan memberikan bukti bahwa Chen Feng pernah melakukan pembunuhan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa buktinya meyakinkan. Chen Feng kini terlibat dalam 4 kasus pembunuhan. Setiap kasus memiliki bukti yang meyakinkan. Pembunuhan adalah kejahatan serius di Kerajaan Naga, apalagi membunuh 4 orang. Secara pribadi. Selain itu, Tuan Qi secara pribadi mengawasi kasus ini, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. Jadi, Anda harus siap secara mental. Begitu penuntutan umum diajukan, itu pasti akan menjadi hukuman mati. Liu Jianyun mendengar bahwa jika demikian, ketiga wanita itu tercengang. Keputusasaan tertulis di wajah semua orang. Zhang Xinyan tidak bisa menahan tangisnya, dan menangis dengan getir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa terjadi pada orang gila. Tidak ada yang bisa terjadi pada orang gila. Apa yang akan saya lakukan jika dia pergi? Hari-hari ini, dia telah mengatakan pada dirinya sendiri untuk menjadi kuat. Tidak bisa menangis. Namun setelah mendengar kabar buruk tersebut, saya masih tidak bisa mengendalikan emosi. Dia menganggap Chen Feng sebagai segalanya baginya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Feng, dia tidak akan tahu bagaimana cara bertahan hidup. Mata Liu Jingbai juga membeku, merasa sangat putus asa. Dia benar-benar tidak dapat menerima pemikiran bahwa pahlawannya, saudara Chen, dijatuhi hukuman mati. "Ayah, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dengan air mata berlinang. Liu Jianyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan." Pemberontakan Li Tongzu dapat dikatakan sebagai akhir dari jalan. "Apakah tidak ada yang bisa dilakukan kakek?" Liu Jingbai bertanya lagi. "Kakekmu diusir dari Qinzi oleh Tuan Qi karena alasan yang tidak masuk akal. Menurutmu apa yang bisa dilakukan kakekmu?" Liu Jianyun menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya, "Kekuatan pemimpin puncak sangat menakutkan. Meskipun kakekmu juga dia mempunyai posisi yang tinggi dan kuat, tetapi dibandingkan dengan Tuan Qi, dia masih tertinggal 1 tingkat. Terus terang saja, untunglah kakekmu tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, apalagi tidak mampu untuk membantu Chen Feng, dia mungkin juga terlibat." Liu Jingbai tiba-tiba ambruk di sofa dengan putus asa, matanya kusam. Tepat ketika suasananya serius, Ruan Qingqiu tiba-tiba berkata, "Saya pikir segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat di permukaan.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Ruan Qingqiu dengan kaget. Zhang Xinyan buru-buru bertanya, Qingqiu, apa maksudmu? Ruan Qingqiu berkata, kita semua tahu orang seperti apa Chen Feng. Meskipun dia mendominasi dan liar, dia sebenarnya bijaksana dalam segala hal yang dia lakukan dan tidak impulsif. Kali ini Chen Feng tiba-tiba menyerang Lou Yuji, yang sebenarnya merupakan hal yang tidak diinginkan dan tidak rasional. Karena Lou Yuji tidak punya alasan untuk ditangkap oleh Chen Feng, dan Chen Feng dengan gegabah menyerang lawan, bahkan jika dia berhasil, secara teori itu tidak bisa dipertahankan. Sama seperti bagaimana dia menangani keluarga situ, Chen Feng melancarkan serangan terakhirnya hanya setelah memastikan bahwa Ji Zhenhui akan menggunakan batu He Shousan untuk mengangkut tepung. Dengan cara ini, kita bisa berdiri teguh. Tempat kekalahan. Serangan terhadap Lou Yuji terlalu mendadak. Meskipun Zhang Xinyan tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata Ruan Qingqiu, dia tahu dari nada suaranya bahwa Chen Feng sepertinya telah diselamatkan. Dia dengan bersemangat meraih tangan Ruan Qingqiu dan berkata, Qingqiu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bisakah orang gila itu diselamatkan? Liu Jingbai dan Liu Jianyun melamun pada saat yang bersamaan. Terutama Liu Jianyun, dia merasa perkataan Ruan Qingqiu sangat masuk akal. Dia mengangguk dalam diam dan berkata, masalah ini memang aneh. Tapi apa rencana Chen Feng? Saya tidak bisa melihat sama sekali. Tidak ada jalan keluar sekarang. Jika tidak ada jalan keluar, tebakan Anda hanyalah tebakan. Itu saja. Memang benar, bahkan jika Chen Feng memiliki niat yang dalam untuk melakukan ini, itu pasti tidak mungkin tanpa meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ruan Qingqiu mengangguk dan berkata, ya, saya hanya menebak. Saya selalu merasa masalah ini aneh. Menebak ini tidak berarti saya tidak lagi memikirkan cara untuk menyelamatkan orang gila itu. Bab 333. Suasana hati semua orang kembali turun. Liu Jingbai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Liu Jianyun, Ayah, apakah menurutmu kita bisa bertanya kepada keluarga Chen di Yanjing? Bagaimanapun, Chen Feng juga merupakan anggota keluarga Chen sebelumnya. Mungkin mereka tidak akan mengabaikan kematian. Ini tidak mungkin. Liu Jianyun langsung menolak metode putrinya dan berkata, keluarga Chen di Yanjing berada pada puncaknya ketika dua lelaki tua dari keluarga Chen ada di sini, dan itu bisa disebut keluarga besar Yanjing. Tapi, kedua lelaki tua keluarga Chen sudah lama meninggal, dan kekuatan keluarga Chen juga anjlok. Mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi perjuangan Qinzi. Selain itu, keluarga Chen mengusir Chen Feng dari keluarga saat itu. Terus terang, Chen Feng gila bukan lagi anggota keluarga Chen. Jadi, mereka tidak akan datang untuk menyelamatkan Chen gila. Sekarang tidak mungkin menyelamatkan Chen gila kecuali Lou Yuji angkat bicara. Tentu saja, Lou Yuji tidak. Jika dia tahu cara berbicara, dia berharap Chen Feng segera mati. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar melakukannya dengan niat. Alis Ruan Qingqiu menoleh dan dia tiba-tiba berkata, saya pikir kita benar-benar dapat menemukan cara untuk membuat Lou Yuji berbicara dan membiarkan orang gila itu pergi. Liu Jianyun tersenyum dan berkata, jangan pikirkan itu, Lou Yuji itu, si rubah tua di antara rubah tua, ingin dia melepaskannya. Tidak mungkin membiarkan Chen Feng pergi. Meskipun dia memuji pikiran Ruan Qingqiu, dia tetap tidak berpikir ada peluang. Tetapi dia memiliki seorang putra, dan ini adalah satu-satunya putra. Ruan Qingqiu mengalihkan pandangan indahnya dan berkata lagi. Mata Liu Jianyun langsung membeku, dia duduk dan berkata, apakah kamu ingin menculik Lou Yue? Wanita ini benar-benar sedikit gila. Ya, satu-satunya yang bisa membuat Lou Yuji peduli sekarang adalah Lou Yue. Ruan Qingqiu mengangguk. Liu Jingbai mengangguk penuh semangat dan berkata, metode Qingqiu bisa dilakukan. Mata Zhang Xinyan langsung berbinar. Setelah memikirkannya berulang kali, Liu Jianyun berkata dengan susah payah, saya khawatir ini sulit. Saya mendengar bahwa Lou Yuji telah mengurung Lou Yue di rumah akhir-akhir ini, dan keluarga Lou memiliki ninja mengerikan dari negara Wei. Di sini, bahkan Chen Feng tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin menculik Lou Yue dalam situasi seperti ini? Kata-kata ini tidak salah sama sekali. Terlalu sulit untuk membajak Lou Yue, hampir tidak mungkin. Liu Jingbai mengerutkan kening lagi, dan Zhang Xinyan juga menjadi layu. Tidak harus menculik Lou Yue di rumah Lou Yue. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata, mungkin ada jalan. Jalan apa? Liu Jingbai dan Zhang Xinyan bertanya hampir bersamaan. Ruan Qingqiu berkata, Xinyan,
Hari itu ketika Chen Feng mengirim Wang Xinyao ke kru Taman Tang Furong, Lou Yue juga ada di sana. Apakah Lou Yue menyukai aktris Bai Xian? Zhang Xinyan mengangguk dan berkata, ya. Iya, orang gila itu berkonflik dengan Lou Yue karena Bai Xian. Karena Lou Yue menyukai Bai Xian, jika Bai Xian mengajak Lou Yue berkencan, apakah menurutmu itu akan berhasil? Mata semua orang berbinar. Kamu bisa mencobanya. Kata Liu Jingbai, saya harus mengatakan bahwa Ruan Qingqiu adalah wanita yang sangat cerdas. Zhang Xinyan sedikit khawatir dan berkata, tapi apakah Bai Xian bersedia mengajak Lou Yue berkencan dengan orang gila? Aku bisa melihatnya hari itu. Orang gila itu sepertinya membenci wanita itu. Benci hanya bisa berarti kamu peduli. Ruan Qingqiu berkata, saya pikir karena kita tidak memiliki cara yang baik, sebaiknya kita mencobanya. Begitu kita bisa mengeluarkan Lou Yue, saya akan menyuruh anak buah saya menyergap dan menculiknya. Ini akan digunakan sebagai ancaman terhadap biarkan Lou Yuji melepaskan orang gila itu. Inilah satu-satunya cara yang terpikir olehnya sekarang. Oke, lakukan saja apa yang Qingqiu katakan, dan perlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Liu Jingbai adalah orang pertama yang mengkonfirmasi gagasan Ruan Qingqiu. Lagi pula, tidak ada cara yang baik, lebih baik mencobanya daripada berdiam diri di rumah dan tidak melakukan apapun. Zhang Xinyan juga mengangguk penuh semangat. Tiba-tiba saya merasa ada harapan. Ketiga wanita ini jarang bersatu saat ini. Melihat ketiga wanita bersemangat tinggi, Liu Jianyun mengingatkan, jangan terlalu mudah, Lou Yuji adalah rubah tua. Ruan Qingqiu mengangguk dan berkata, terima kasih, Kepala Liu, karena telah mengingatkan kami bahwa meskipun ada risikonya, kita harus melakukan ini. Lakukanlah, Xinyan, telepon Wang Xinyao sekarang juga dan cari tahu di mana Bai Xian tinggal, dan lihat apakah Wang Xinyao bisa membuatkan janji dengan Bai Xian untuk kita. Menjadi seorang bintang tidaklah mudah untuk bertemu. Sekarang ada Wang Xinyao sebagai perantara, semuanya menjadi lebih sederhana. Zhang Xinyan mengangguk dan dengan cepat memanggil Wang Xinyao. Terhubung dengan cepat. Halo, Bibi, apakah kamu merindukanku? Suara nakal Wang Xinyao datang dari sisi lain. Xinyao, apakah kamu di lokasi syuting sekarang? Zhang Xinyan bertanya dengan serius. Wang Xinyao berkata, ya, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Syutingnya terputus-putus. Apakah Bai Xian ada di sini? Zhang Xinyan bertanya lagi, yang cukup mudah. Wang Xinyao bertanya dengan bingung, Bibi, kamu tidak peduli padaku ketika kamu meneleponku. Mengapa kamu peduli dengan Bai Xian? Nak, cepat katakan. Zhang Xinyan cemas. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Zhang Xinyan bertanya pada Bai Xian, Wang Xinyao tetap berkata dengan jujur, tentu saja Bai Xian ada di sini, tapi dia mungkin harus pergi baru-baru ini. Para kru telah meluangkan waktu untuk merekam adegannya akhir-akhir ini. Ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Zhang Xinyan berkata, bisakah kamu membuat janji dengan Bai Xian dan mengatakan bahwa aku ingin mentraktirnya makan malam dan berbicara dengannya. Ruan Qingqiu di samping mengingatkan Zhang Xinyan dengan suara rendah, Anda tidak perlu membuat janji, tanyakan saja pada Bai Xian. Apakah Xian syuting di lokasi syuting hari ini? Jika demikian, kami akan langsung pergi ke lokasi syuting. Zhang Xinyan mengangguk dan berkata kepada Wang Xinyao, atau apakah Bai Xian di lokasi syuting hari ini? Ayo langsung ke lokasi syuting untuk menemukannya. Wang Xinyao tampak bingung. Bertanya dengan heran, Bibi, ada apa denganmu hari ini? Apakah kamu juga mengejar bintang? Berhenti bicara omong kosong, aku menanyakan apa yang harus kamu katakan. Zhang Xinyan sangat cemas. Wang Xinyao kemudian berkata, pada jam 3 sore, Bai Xian akan datang ke kru. Bibi, apa yang kamu lakukan dengan Bai Xian? Apakah kamu mengetahui masa lalu antara Paman dan Bai Xian? Bai Xian dan saya banyak mengobrol akhir-akhir ini. Baiklah, teruslah bertanya tentang situasi Paman saya baru-baru ini. Ya, seperti yang diharapkan, saya kenal mereka. Zhang Xinyan cemburu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang ini, dan segera berkata, kami akan pergi ke Taman Tang Furong jam 3 sore, Anda akan menyambut kami menjadi kru ketika waktunya tiba, apakah Anda mengerti? Bibi, apa yang terjadi? Orang-orang yang sedang makan melon sudah merasakannya. Gelombang melon besar, dan mereka tidak dapat menahannya lagi. Berhenti bicara omong kosong, aku hanya bertanya padamu, apakah kamu mengerti? Zhang Xinyan bertanya dengan cemas. Saya mengerti. Merasakan kemarahan Zhang Xinyan, Wang Xinyao segera menjadi patuh. Dia menutup telepon,
bertanya-tanya mengapa guru Zhang bertingkah aneh hari ini. Oke, Bai Xian akan berada di lokasi syuting pada jam 3 sore. Zhang Xinyan berkata kepada semua orang setelah menutup telepon. Kalau begitu kita bertiga akan pergi ke kru Taman Tang Furong untuk menemukan Bai Xian bersama di sore hari, yang dapat dianggap sebagai kontribusi kekuatan kita untuk menyelamatkan orang gila itu. Ruan Qingqiu berdiri. Mulai saat ini, dia tampak untuk secara alami menjadi 3 pemimpin kecil wanita. Bab 334. Pada pukul 2.50 siang, Ruan Qingqiu, Liu Jingbai, dan Zhang Xinyan tiba di Taman Tang Furong bersama-sama. Ruan Qingqiu masih mengenakan congsam berwarna merah, dewasa dan anggun, seksi dan menawan. Liu Jingbai mengenakan rok hitam dan kepang setinggi pinggang, dia memiliki tubuh tinggi dan terlihat seperti Dewi Kegelapan. Zhang Xinyan berpenampilan dewasa dan menawan, mengenakan gaun putih, stoking halus berwarna daging, dan sepatu hak tinggi, tampak seperti ibu rumah tangga. Ketika ketiga dewi ini keluar dari Mercedes-Benz milik Ruan Qingqiu pada saat yang sama, mereka bersinar dan menarik perhatian semua orang yang lewat. Apalagi para pria yang menatap lekat-lekat sambil berpikir jika bisa menikah dengan salah satu dari mereka, pasti akan menjadi berkah yang didapat dalam 8 kehidupan. Beberapa reporter yang ditempatkan di pintu masuk Taman Datang Furong awalnya ingin mengambil foto rahasia Bai Xian dan selebritis lainnya, namun mereka tertarik dengan ketiga dewi tersebut. Tidak peduli siapa ketiga orang ini, mereka hanya mengambil gambar secara acak. Di antara mereka, seseorang bahkan maju dan menyerahkan kartu namanya, mengatakan bahwa dia akan membantu 3 wanita melakukan debut. Namun, selain temperamen aslinya, ketiga wanita tersebut menunjukkan ketidakpedulian yang konsisten hari ini. Zhang Xinyan menelepon terlebih dahulu, dan Wang Xinyao serta asisten direktur datang ke pintu dan membawa ketiga orang itu masuk. Ketika asisten sutradara melihat ketiga wanita cantik itu, dia tidak bisa tidak memuji mereka meskipun dia telah melihat terlalu banyak selebriti cantik sebelumnya. Itu begitu indah. Bibi, apakah kalian bertiga di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Bai Xian? Wang Xinyao benar-benar bingung dengan situasi di depannya, dan kepalanya penuh dengan pertanyaan. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan dalam pikiran kecilnya adalah bahwa ketiga wanita ini telah membentuk aliansi untuk menunjukkan kepada Bai Xian, wanita seperti Chen Feng dulu. Saat Zhang Xinyan berjalan, dia melihat gaun Wang Xinyao, dan matanya berbinar. Kostum putri dinasti Tang Tube top seperti itu, yang memakai roh peri Wang Xinyao, sangat indah. Dia berkata dengan gembira, bagus sekali. Dia benar-benar terlihat seperti putri dinasti Tang. Saat serial TV-nya keluar, saya pasti akan menontonnya. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa penampilan Anda, seorang gadis kecil, di TV. Dalam hatinya, Wang Xinyao masih memiliki kesan bajingan. Menurutku itu juga sangat indah. Aku kecanduan akting akhir-akhir ini. Menurutku aku sangat cocok untuk akting. Pergi ke sekolah sebelumnya hanya membuang-buang waktu. Wang Xinyao dengan gembira berbalik, menunjukkan melepaskan pakaiannya, benar-benar tenggelam dalam kegembiraan menjadi seorang aktor. Kamu masih harus belajar. Saat Zhang Xinyan tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki hal penting yang harus dilakukan hari ini, dia segera menjadi serius dan bertanya, apakah Bai Xian ada di sini? Pada saat ini, dia hampir mencapai area penembakan. Wang Xinyao menunjuk ke sebuah RV besar yang diparkir di taman dan berkata, Bai Xian baru saja tiba. Apakah kamu melihatnya? Dia ada di dalam RV. Dia akan segera syuting adegannya. Jika kamu ingin menemukannya, cukup kami hanya bisa manfaatkan sekarang. Ayo pergi. Zhang Xinyan tiba-tiba mempercepat langkahnya dan langsung menuju RV. Dia sepenuhnya mengabaikan Wang Xinyao. Ruan Qingqiu dan Liu Jingbai juga menindaklanjuti dengan langkah yang lebih besar. Bibi. Dia berteriak 2 kali, tetapi tidak ada jawaban dari Zhang Xinyan. Wang Xinyao cemberut tak berdaya. Rasa gatal di hatinya benar-benar membuatnya ingin mendekat dan melihat percikan seperti apa yang akan diciptakan keempat wanita ini. Kebanyakan bintang besar memiliki RV sendiri. Saat tidak memotret, berlindunglah dari panas, dingin, hujan, dan salju. Bagaimanapun, akting adalah industri yang berbahaya. Jika jari Anda mudah terpotong, Anda harus pergi ke rumah sakit untuk dioperasi. Sesampainya di depan pintu RV, Zhang Xinyan mengetuk dengan sopan. Asisten wanita Bai Xian membuka pintu mobil, menatap mereka bertiga, dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Kami adalah teman Chen Feng, dan kami di sini untuk menemukan Bai Xian. Zhang Xinyan berkata, dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam. Chen Feng.
Asisten wanita itu sepertinya tidak mengenali Chen Feng, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lalu, dia kembali menatap Bai Xian. Bai Xian, yang sedang duduk di sofa kulit, sedang melihat naskahnya. Ketika dia mendengar kata Chen Feng, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia menoleh ke samping dan kebetulan melihat Zhang Xinyan. Pada hari itu, Chen Feng membawa Zhang Xinyan untuk mengirim Wang Xinyao ke lokasi syuting, jadi dia mengenalinya. Dia menutup naskah dan berkata kepada asisten wanita, Xiao Bai, biarkan mereka masuk. Kamu keluar untuk membeli air dan memberikannya kepada kru dan tambahan. Ini traktiranku. Oke. Xiao Bai mengangguk dan mengambil memimpin keluar dari RV. Dia juga memberi isyarat undangan kepada Zhang Xinyan dan 3 orang lainnya, silakan masuk. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemula ini masih sangat sopan. Tidak seperti banyak asisten selebriti, mereka lebih baik dari para selebriti. Terima kasih. Zhang Xinyan, Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu masuk ke mobil satu demi satu. Xiao Bai menutup pintu mobil, membuka payung, dan berlari pergi. Silakan duduk. Bai Xian melemparkan naskah itu ke atas meja, berdiri, dan dengan sopan mempersilakan mereka bertiga untuk duduk. Setelah Zhang Xinyan dan 3 orang lainnya duduk, dia duduk lagi. Hanya dari tindakan sederhana ini, Bai Xian membuat ketiga wanita itu merasa lebih baik, dan semua permusuhan sebelumnya berkurang banyak. Mengapa kamu datang kepadaku? Setelah melihat sekilas mereka bertiga, Bai Xian langsung mengerti bahwa ketiga wanita ini adalah wanita yang dicintai Chen Feng dan Qin Shi selama periode ini. Masing-masing cantik dan anggun. Chen Feng masih sama seperti sebelumnya, menarik perhatian gadis kemanapun dia pergi. Tidak ada yang bisa Anda lakukan, lagi pula, pria ini terlalu baik dan terlalu menawan. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa menolaknya. Melihat Bai Xian lagi, Zhang Xinyan terkesan dengan penampilan dan temperamennya. Apalagi hari ini, Bai Xian mengenakan setelan tang tube top berwarna merah. Di bawah riasan tipisnya, dia tampak seperti peri yang turun ke bumi. Ini pertama kalinya Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu melihat Bai Xian, penampilan yang dulu mereka banggakan kini terlihat biasa-biasa saja. Pantas saja Chen Feng terjerat dengan wanita ini begitu cantik, anggun tanpa celah. Nona Bai, maafkan saya mengganggu Anda. Kami di sini hari ini terutama untuk meminta bantuan Anda. Zhang Xinyan akhirnya berkata. Begitu dia berbicara, kekhawatiran di wajahnya langsung terungkap. Apakah sesuatu terjadi pada Chen Feng? Bai Xian mengalihkan pandangannya sedikit dan sedikit memiringkan kepalanya. Mata indahnya menunjukkan sedikit ketangkasan. Ketiga wanita itu mendatanginya dengan wajah khawatir. Hanya ada satu alasan, yaitu sesuatu telah terjadi pada Chen Feng. Zhang Xinyan tertegun sejenak, dia tidak menyangka wanita ini begitu pintar dan bisa menebak tujuan kedatangan mereka. Dia tidak menyembunyikan apapun, jadi dia mengangguk dan berkata, ya, Chen Feng tertangkap. Dia mungkin tidak akan lolos dari kematian kali ini, jadi kami ingin meminta bantuanmu. Bab 335. Katakan padaku, apa yang terjadi? Bai Xian bertanya. Takut Zhang Xinyan tidak menjelaskan masalahnya dengan jelas, Ruan Qingqiu menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah selesai berbicara, Bai Xian hanya bisa sedikit mengernyit. Meski begitu, masalah ini sungguh rumit. Ruan Qingqiu berkata, orang kuncinya sekarang adalah Lou Yuji. Jika dia tidak melepaskannya, tidak akan ada cara untuk menyelamatkan Chen Feng, jadi kami membuat rencana untuk membujuk putra Lou Yuji, Lou Yue, keluar dan menculik dia sebagai ancaman. Biarkan Lou Yuji melepaskan Chen Feng. Pada titik ini, Bai Xian sudah memahami tujuan ketiga wanita ini. Dia berkata dengan lembut, jadi, kamu ingin memanfaatkanku untuk mengajak Lou Yue berkencan dan kemudian menculiknya. Ruan Qingqiu berpikir dalam hati. Setelah menghabiskan beberapa menit bersama, dia menemukan bahwa Bai Xian tidak hanya sangat cantik, tetapi juga orang yang cerdik. Jelas pada satu titik, dan pikiran sangat jernih. Dia mengangguk dan berkata, ya, tolong bantu kami. Setelah itu, kami pasti akan menangani masalah ini dengan bersih dan tidak melibatkan Anda. Setelah sedikit ragu, Bai Xian tersenyum dan berkata, Anda adalah wanitanya, ingin menyelamatkan saya bisa mengerti dia, tapi aku bukan lagi wanitanya, mengapa aku harus membantunya? Meskipun sekarang tidak demikian, bukankah sebelumnya? Tanya Ruan Qingqiu. Bai Xian mengangguk, tetapi berkata, dulu, dan sekarang adalah sekarang. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia membenciku sekarang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kita adalah musuh sekarang. Dalam hal ini, aku tidak akan pergi bantu dia. Ngomong-ngomong,
Izinkan saya mengingatkan Anda, saya sangat mengenal Chen Feng. Saya telah melihatnya jatuh ke dalam situasi putus asa berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia mampu membalikkan keadaan. Berkali-kali. Saat itu, orang-orang di sekitarnya mengkhawatirkannya. Terus terang, itu hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Dalam hidup ini, aku belum pernah melihatnya kalah untuk kedua kalinya. Di Qinzi, tidak ada yang bisa melakukannya apapun padanya. Ketika dia mengatakan ini, sepertinya ada rasa bangga yang tersisa di matanya. Pria ini adalah pria terbaik di dunia, unik. Kedua kalinya, saudara Chen kalah sekali. Liu Jingbai tiba-tiba bertanya. Bai Xian tersenyum lembut dan tidak menjelaskan apapun lagi, tetapi melanjutkan, dari apa yang baru saja Anda katakan, Chen Feng pergi menyerang Lou Yuji tanpa persiapan sama sekali. Saya hampir bisa pastikan, ini tidak mungkin. Ada alasan baginya untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dari sini juga terlihat bahwa dia berencana, jadi apa yang kamu lakukan saat ini mubazir. Ketiga wanita itu segera saling memandang. Argumen ini hampir persis sama dengan dugaan Ruan Qingqiu sebelumnya. Setelah memikirkannya, Ruan Qingqiu berkata, meskipun Anda mengatakan demikian, demi keselamatan, kami merasa bahwa kami masih harus melakukan penculikan terhadap Lou Yue. Bagaimanapun, ini dapat memberikan lapisan asuransi tambahan. Zhang Xinyan ada di sana, terus mengangguk. Bai Xian berkata, saya hanya takut Anda akan menjadi bumerang dan merusak rencananya. Namun, jika Anda bersikeras, saya dapat mencoba mengajak Lou Yue berkencan. Ruan Qingqiu melirik Zhang Xinyan, dan kemudian mengalihkan pandangannya lagi atau pada Liu Jingbai. Liu Jingbai mengangguk dan berkata, itu merepotkan, Nona Bai. Kami pikir menculik Lou Yue tidak akan merusak rencana saudara Chen. Sambil menghela nafas pelan di dalam hatinya, Bai Xian masih berkata, oke, saya akan melakukannya lusa. Sudah waktunya untuk meninggalkan Qinzi. Saya akan mencoba membuat janji dengan Lou Yue besok siang. Terlepas dari sukses atau tidak, saya akan membiarkan Wang Xinyao memberi tahu Anda. Melihat ketiga wanita konyol ini, dia sepertinya melihat dirinya sendiri di masa lalu. Meski bisa dipastikan ketiga wanita ini hanya melakukan hal-hal yang tidak perlu. Namun antusiasme ini patut diapresiasi. Itu bahkan lebih pantas untuk membuat dia iri. Setelah ketiga wanita itu meninggalkan kru, mereka pulang. Dan Ruan Qingqiu sudah mulai menculik Lou Yue. Ketiga wanita di sini sibuk dengan Chen Feng. Di sisi lain, Chen Feng dipindahkan langsung dari ruang interogasi ke sel independen pusat penahanan. Di bawah desakan berulang kali dari Qi, meskipun Chen Feng tidak mengakui pembunuhan tersebut, kasus tersebut dibawa ke pengadilan publik karena bukti yang kuat. Persidangan suatu kasus adalah proses yang rumit. Namun, Qi secara khusus menyetujui pengurangan tahap investigasi, mempersingkat peninjauan dan penuntutan, dan mengizinkan pengadilan untuk melakukan intervensi lebih awal dan melakukan persidangan. Ini jelas untuk membunuh Chen Feng sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Chen Feng sedang berbaring di tempat tidur di sel penjara, mengayunkan jari kakinya dengan santai, tanpa rasa urgensi tentang hidup atau mati. Kamu benar-benar orang gila. Bahkan ketika kematian sudah dekat, kamu masih sangat tenang. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar dari luar gerbang besi. Dia mendongak dan melihat bahwa orang yang datang adalah Lou Yuji. Ah, kamu pria gendut di sini hanya untuk melihat lelukonku. Chen Feng segera duduk dan menatap Lou Yuji dengan sangat jijik. Yah, jangan bilang padaku, itu benar. Aku membunuh orang gila yang pernah mendominasi kota Yanjing. Bukankah aku harus merayakannya? Li Tongzu secara pribadi membawakan bangku untuk Lou Yuji. Lou Yuji duduk di luar gerbang besi, berbicara dengan Chen Feng di seberang gerbang besi. Jadi, kamu hampir menghukum matiku dan tidak ada ruang tersisa. Chen Feng bertanya. Lou Yuji mengangguk dan berkata, itu wajar. Jika saya memberi Anda kesempatan untuk kembali, saya mungkin orang yang mati. Jangan khawatir, bukti yang diberikan oleh saudara Li sangat meyakinkan, cukup untuk menembak kalian bertiga. Apalagi kasusmu ditangani secara khusus. Pada tahap-tahap penyelidikan, interogasi, dan penuntutan sebelumnya, semua yang bisa dikecualikan akan dikecualikan. Sidang akan segera digelar. Bahkan untuk pembunuh orang gila sepertimu, aku bisa menjatuhkan hukuman mati padamu. Kamu harus mati. Lihat itu. Lou Yuji tampak sombong, dan Chen Feng tertawa dan berkata, apakah kamu begitu bahagia ketika aku mati? Lou Yuji berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata kepada Li Tongzu, Saudara Li, silakan keluar dulu, Chen Feng dan saya akan ngobrol sendirian.
Tanpa berpikir panjang, Li Tongzu berbalik dan berjalan keluar, dan menutup sendiri pintu besi pelindung kedua. Melihat tidak ada orang lain, Lou Yuji berkata, terus terang, kamu dan aku sebenarnya tidak punya banyak dendam. Itu adalah orang-orang yang kamu benci. Aku baru saja diseret oleh mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan 7 orang. Chen Feng tiba-tiba matanya menajam, dan dia mendengus dingin, tetapi pertemuan itu benar-benar menghancurkan saya, menyebabkan saya dipenjara selama 3 tahun, menyebabkan saya ditinggalkan oleh keluarga saya, dan menyebabkan saya kehilangan semua kehormatan saya. Kamu masih berani berkata, apakah kamu dan aku tidak punya dendam? Menghadapi pertanyaan itu, Lou Yuji berkata dengan suara yang dalam, ini semua salahmu. Kamulah yang tidak mematuhi perintah dan mengabaikan situasi keseluruhan selama Tianshui Insiden, dan melakukan hal-hal gila. Jika tidak, negara tidak akan mengambil keputusan untuk berurusan dengan Anda sebagai pahlawan kerajaan naga. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.